Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak Non-Ruminansia. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai sistem pencernaan pada babi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui nih, apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan organ dalam hewan multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut melalui anus. Sistem pencernaan berfungsi untuk mengambil makanan, memecahnya menjadi molekul nutrisi yang lebih kecil, menyerap molekul tersebut ke dalam aliran darah, kemudian membersihkan tubuh dari sisa pencernaan. Baik, selanjutnya organ-organ yang berperan pada proses pencernaan pada ternak babi terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus buntu, usus besar, dan juga anus. Serta pada masing-masing organ tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda pula. Di sini teman-teman bisa melihat bagaimana gambaran dari organ-organ pencernaan yang terdapat pada babi. Organ yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah tempat di mana pakan pertama kali memasuki sistem pencernaan. Di sini terjadi pemecahan secara mekanis di mana pakan dikunyah dan dipecah menjadi partikel yang berukuran lebih kecil menggunakan gigi. Air ludah atau saliva yang diproduksi dalam mulut berfungsi melembabkan dan melunakkan pakan. Pada babi, tidak terjadi proses memamah biak sebab seluruh bahan pakan telah dikunyah halus sebelum ditelan. Saliva juga mengandung enzim amilase yang mulai memecah pati atau karbohidrat dalam pakan. Lidah dalam mulut membantu mendorong makanan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Setelah masuk ke mulut, pakan akan memasuki kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang membawa makanan dari mulut ke lambung. Pakan yang ditelan bergerak menuju esofagus kemudian masuk ke dalam lambung. Kontraksi otot pada kerongkongan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Di akhir kerongkongan terdapat katup yang disebut cardiac valve yang mencegah kembalinya makanan yang telah sampai di lambung ke kerongkongan. Selanjutnya pakan akan memasuki lambung. Lambung merupakan kantung yang terdapat dalam rongga perut yang terpisah dari rongga toraks oleh diafragma. Lambung merupakan tempat di mana asam klorida yang dikeluarkan oleh sel-sel di dinding lambung. Penambahan asam klorida pada makanan menyebabkan terjadinya pemecahan ikatan kimia di dalam makanan dan terbentuknya partikel-partikel kecil seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Ada sedikit dari partikel ini yang diabsorpsi di lambung dan diangkat oleh darah. Partikel makanan kemudian menuju usus halus melalui katup yang disebut pyloric valve. Lambung pada babi juga berfungsi sebagai alat penampung bahan yang sudah tercerna. Volume lambung seekor babi hanyalah sekitar 8 liter. Lanjut menuju usus halus, di mana usus halus merupakan saluran yang berbentuk spiral sehingga dapat menempati ruang yang kecil. Dinding usus halus memiliki tonjolan-tonjolan mirip jari yang disebut villi, yang meningkatkan luas permukaan usus halus dalam penyerapan nutrien. Sel-sel dinding usus halus mengeluarkan berbagai enzim yang membantu pencernaan dan menyerap hasil akhir pencernaan makanan. Usus halus dibagi menjadi 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di bagian pertama usus halus yaitu ada duodenum, yaitu terjadi penambahan sekresi dari hati dan pankreas. Sekresi dari hati disimpan dalam empedu dan diteruskan ke duodenum melalui saluran empedu. Sekresi ini adalah garam empedu yang membantu pencernaan lemak yang terdapat dalam pakan. Sekresi dari pankreas disalurkan ke duodenum melalui saluran pankreas. Sekresi dari pankreas ini terdiri dari berbagai enzim yang membantu pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein. Sebagian besar penyerapan nutrien terjadi di jejunum dan ileum. Ransum yang berkualitas untuk menunjang proses produksi yang baik sangat dibutuhkan oleh ternak. Selanjutnya ada usus buntu atau biasa disebut sekum.
Sekum atau usus buntu terletak di bagian depan usus besar dan umumnya kurang memiliki fungsi. Sekum mempunyai bentuk besar yang panjangnya kurang lebih 1,25 meter dan kapasitas volumenya kurang lebih 20-30 liter, 60% dari jumlah volume seluruh alat-alat pencernaan. Di sini terjadi pencernaan serat dalam jumlah kecil dan terbatas, di mana mikroba menghasilkan enzim selulase yang memecah selulosa atau serat kasar. Sistem pencernaan serat kasar di sini sangat tidak efisien pada babi dan ayam. Namun, pada hewan seperti kuda dan kelinci, sekum berperan sangat penting dalam pencernaan pakan berserat. Setelah usus buntu ada usus besar. Usus besar ukurannya lebih pendek dari usus halus namun memiliki diameter lebih besar. Fungsi utamanya adalah penyerapan air. Fungsi air dalam tubuh ternak amat penting untuk melumatkan makanan dalam proses pencernaan. Usus besar merupakan tempat penampungan sisa pencernaan yang merupakan komponen tinja. Terjadi sedikit sekali pemecahan sisa pakan dalam usus besar. Di sini, mukus ditambahkan sehingga berfungsi sebagai pelicin agar sisa pencernaan mudah dikeluarkan. Bagian terujung dari usus besar adalah rektum. Dan yang terakhir ialah anus. Anus merupakan lubang di mana sisa pencernaan dikeluarkan dari tubuh. Pakan yang tidak tercerna dan tidak terabsorpsi akan dikeluarkan melalui anus sebagai tinja. Nutrien yang dicerna dan diabsorpsi akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Absorpsi nutrien yang baik tergantung pada setiap segmen sistem pencernaan baik dalam hal fungsi maupun kapasitas optimalnya. Oke, itu dia pemaparan dari kelompok kami mengenai organ serta proses yang terjadi pada ternak babi. Semoga pemaparan video tersebut bisa menjadi referensi atau bisa menambah wawasan teman-teman semua. Thank you so much and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.